Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di dunia Dian Sepedaan. Nah, kali ini saya nggak lagi bawa sepeda ya, karena saya memang lagi mau beli sepeda, mau ke toko sepeda. Tapi kali ini saya beli sepeda bukan buat diri saya sendiri, tapi ini adalah titipan dari orang tua saya, dari bapak saya. Bapak saya ini udah dari zaman saya kecil tuh udah suka sepedaan memang. Kalau dulu tuh sepedanya Federal, saya masih ingat itu, sekaligus juga saya pakai sepedanya. Dulu zamannya Funback gitu segala macam, dan terus sepedahan sampai sepeda terakhirnya itu nggak salah Polygon Strada ya. Itu kalau saya pulang kampung saya pakai itu. Nah, belakangan ini atau bulan lalu itu bapak saya itu pensiun. Nah, akhirnya kan dapat tuh duit pensiun, akhirnya dia mau beli sepeda upgrade yang kata dia yang sedengan sajalah ininya harganya gitu. Nah, karena mintanya MTB dan saya udah lama nggak main MTB, jadi saya nggak ngerti tuh kira-kira sepeda apa. Sebenarnya mau saya suruh pakai gravel sih kayak sepeda saya, cuman kan draw bar kasihan ya untuk beli orang sepuh. Jadi untuk investasi sehat yang flat bar aja. Tapi kalau flat bar yang hibridnya Polygon atau merek lain itu speknya di bawah harga yang beliau mau. Akhirnya ini ketemu nih Polygon Syncline kalau nggak salah ya, harganya cocok dan kayaknya bagus. Nah, ini saya akan coba ke Rodaling yang dekat rumah saya. Kita akan lihat tuh sepedanya ada nggak, nanti kualitasnya gimana. Nanti juga akan sekaligus kita kirim aja gitu. Oke, ikuti terus perjalanan kita kali ini. Jadi awalnya saya ke Rodaling Cijantung ya. Pertama karena dekat rumah, kedua karena supervisornya ini teman saya itu Mas Aryo, dan waktu itu sempat bilang ada unitnya. Tapi setelah saya ke sana ternyata unitnya sudah laku, karena saya sempat nggak ngasih kabar juga sih, nunggu duitnya waktu itu. Nah, akhirnya dibantu oleh stafnya Mas Aryo, kita cari tuh stok yang ada di mana. Ternyata jauh-jauh tuh yang ready stock ukuran M. Kemudian ukuran M ini ukuran yang stok untuk bapak saya. Nah, tapi ternyata ada yang agak deketan, yaitu di Cinere. Saya sebenarnya nggak tahu juga Rodaling Cinere itu sebelah mana. Ya udah ngikutin Google Maps aja, akhirnya saya ke sana tuh. Akhirnya saya ke sana dan ternyata memang ada sepedanya di sana. Cuman karena saya nggak inden dulu dan nggak ada janjian segala macem, belum bisa nih dibeli. Nggak tahu bisa dibeli apa tidak. Jadi perlu dikonfirmasi dulu sana sini juga saya, karena juga rekomendasi orang Rodaling segala macam. Setelah melalui proses yang agak lama ya, hampir setengah jam, akhirnya boleh dijual, boleh dibeli, boleh saya beli. Akhirnya ya udah deh, saya beli, saya bayar dan saya bawa pulang. Nah, di luar ekspektasi, ternyata ini gede banget, dan di mobil saya yang mungil tuh nyaris nggak muat. Akhirnya dimuat-muatin gitu, dan agak nggak nyaman juga nyetirnya, agak ngeri juga, nggak kelihatan soalnya ke belakangnya. Nah, untungnya nggak jauh dari situ tuh ada JNE. Ya udah, langsung saya banting setir aja, saya kirim pakai JNE tracking, dan untungnya bisa, dan kena biaya. Nah, biayanya sekitar segini nih. Selesai sudah ya. Jadi aduh, gede banget. Untung ada JNE di dekat situ. Kalau nggak kebayang deh, orang penuh sampai ini juga ke desek tuh. Kirain kan kecil ya sepeda itu ya, di kardusnya ternyata gede banget ya. Dan mobil saya sih yang sebenarnya kekecilan, kayaknya perlu ganti mobil nih kalau suka bawa sepeda. Makanya saya beli Sally itu ya. Aduh, akhirnya selesai tadi di pick up JNE. Tinggal kita tunggu nanti nyampe di kampung, nanti unboxing dan dicobain sama bapak saya. Nanti kita lihat videonya. Ternyata dalam waktu 5 hari sepeda udah sampai ya, setelah agennya ditelepon terus sama bapak saya karena nggak sesuai itu antara yang di trackingan dengan kondisi barang nyampe di mana. Tapi akhirnya udahlah nyampe 5 hari, lalu di unboxing nih oleh beliau, karena saya titipin untuk kalau udah sampai di unboxing aja. Nah, memang nih sepeda garansinya bagus ya, dia garansinya udah seumur hidup nih, ada garansinya ini, terus ada struknya. Saya daftarinnya atas nama saya sih, tapi ya perlu unboxing untuk membuktikan bahwa isinya sesuai apa enggak gitu. Dan ternyata memang ya isinya sesuai, tidak ada yang kurang atau cacat, bagus ya, karena memang nggak sempet saya buka juga di sana, langsung saya bawa pulang daripada nanti susah ngemas lagi gitu.
Udah, biar bapak saya yang unboxing, nanti saya akan nyobainnya kalau pulang kampung aja. Nah, ini dia sepedanya di unboxing. Lalu ngerakitnya juga nggak susah, jadi karena hanya perlu masang stang dan ban depan sama kaliper rem depan. Ini dikerjain semua oleh beliau dan terlihat seneng ya mendapatkan mainan baru. Ya, semoga bermanfaat untuk menemani masa-masa pensiunnya olahraga, prestasi kesehatan. Jadi dibanding harganya memang jauh lebih mahal atau berharga manfaatnya. Ya, semoga Bapak atau Akung menikmati sepeda barunya ya. Nah, setelah ini kita akan bahas tuh spek-spek dari Polygon Syncline ini seperti apa. Nah, ini dia sepeda Polygon Syncline C3 yang sudah dirakit bapak saya. Ini yang bikin video beliau, jadi mohon maaf jika videonya lompat-lompat. Jadi sepeda ini sendiri itu framenya udah karbon ya, udah ACX XC Performance. Kenapa pilihannya ke Polygon? Karena itu tadi, dengan harga yang 15 jutaan dia udah dapet frame karbon. Lalu ini shocknya juga udah 120 mm rock shock Rikun ya. Jadi ini udah untuk turunan-turunan udah oke. Lalu juga udah pakai Deore 12 speed. Wah, ini memang bahkan kalau dipakai oleh bapak sebenarnya udah over spec. Ini spek untuk orang yang belusukan dan agak semi AM pun masih bisa nih, turunan-turunan tajam di makadam. Ini bannya pakai Knobinik dari Solby. Lalu ini kayak gini penampilan dari belakangnya. Ini lampunya enggak, ini dikasih sendiri. Ini itunya pakai NTT, tapi ini udah dikasih penutup saddle. Lalu itu kuncinya juga beli sendiri, nggak ikut. Lalu ini pedalnya modelnya begini nih, pedalnya ini udah pakai hidrolik dari Deore juga. Jadi udah, ini rock shock tadi detailnya, jadi udah oke banget lah ini dibuat MTB-an di trek-trek yang semi technical masih oke lah ini. Apalagi kalau cuma dipakai goes di jalanan gravel dan aspal seperti bapak saya goes santai masih oke juga. Jadi biar nggak capek juga, jadi rasionya enteng aja nih gigi-giginya. Nah, ini penampilan seperti ini, merah dan hitam. Ini oke banget nih, saya suka banget nih warna ini. Dan kebetulan warnanya cuma ini gitu. Jadi oke juga. Jadi kalau saya pulang kampung saya pakai ini oke juga gitu. Ini Polygon. Jadi memang bisa nah, ini stangnya NTT agak panjang. Nah, sama bapak saya dipotong karena kepanjangan memang. Mungkin tangannya nggak sepanjang saya. Kalau saya mungkin nggak terlalu panjang, tapi akhirnya mau beliau dipotong. Ya udah, karena memakai beliau dipotong. Lalu ini remnya udah pakai Deore, udah lebih dari cukup sebenarnya ini. Nah, ini depannya ada Polygonnya begini. Nah, keren kan? Dengan 15 jutaan saya kira ini udah dapat spek yang di atas harganya itu. Nah, di atasnya ini C5 kalau nggak salah itu lebih, yang 20 jutaan tuh lebih bagus lagi dari ini speknya. Tapi ini udah cukup lah, 15 jutaan, hampir 16 dengan segala spek ini. Dan warnanya dari yang C5 saya lebih suka ini, justru yang perpaduan antara merah dan hitam ini menurut saya lebih maco dibanding yang C5 gitu. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman mau tahu penampakannya seperti apa, ya seperti ini nih, Polygon Syncline C3 ini. Dan ini karena hardtail, karena bapak saya itu nanti paling makainya banyak juga di jalan-jalan yang datar di aspal, maka saya pilihkan yang hardtail. Karena sebenarnya dengan 15 juta pun di Polygon bisa dapat juga tuh yang full sus gitu. Tapi kalau full sus itu kan capek. Nah, kalau kayak gini kan masih bisa untuk main-main single track yang agak nggak terlalu tactical, yang masih gravel, terus main di aspal juga masih nggak terlalu capek juga gitu kan. Nah, ini saya kira cocok, apalagi ini upgrade-nya kan sepeda sebelumnya itu Polygon Strada. Jadi ya masih nggak terlalu jomplang atau nggak terlalu kaget gitu. Misal saya belikan yang gravel, yang drop bar atau road bike kan agak jauh gitu dari kebiasaannya. Nah, ini dia. Dan
Semoga enak dipakainya. Oke, itu tadi kisah mencarikan sepeda untuk bapak saya, dan alhamdulillah beliau puas, suka. Jadi nggak sia-sia juga nyari-nyarinya. Dan semoga seperti saya yang sampaikan tadi, sepeda ini bermanfaat untuk menemani masa-masa pensiun beliau. Dan biar rajin goes, akhirnya beliau menjadi sehat dan tidak gampang sakit ya. Semoga video ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lagi nyari sepeda yang sama nih ya. Atau mungkin terinspirasi untuk mencarikan bapaknya sepeda yang sama juga gitu. Nah, kira-kira Polygon Syncline C3 itu seperti itu. Karena saya lihat masih nggak terlalu banyak ya populasinya. Karena memang ini kalau nggak salah sih sepeda baru juga di Polygon. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika suka silahkan like, silahkan di-share juga. Bagi yang ingin mengikuti video-video di Dunia Dian ini, silahkan subscribe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.